Mumet kali Pak, mumet. Mumet banget, Pak. Udah Pak, mantap. Ya sebenarnya itu mudah, tapi ada sulit-sulitnya. Ih. Selamat datang di Belajar Aja. Jangan lupa di subrek, salah, di subscribe, di like, baru di komen. Perhatikan contoh yang tertera baik-baik, atau lebih jelasnya bisa dilihat nanti di deskripsi ya. Silakan perhatikan. Dari contoh yang ada, silakan kalian analisis, kemudian identifikasi, kemudian klasifikasikan. Maka kolom-kolom akan ada seperti yang ditampilkan. Dari sisi aset hanya ada kas, perlengkapan, peralatan, piutang usaha. Sedang dari sisi hutang dan modal hanya ada hutang usaha dan modal. Pada kolom tanggal silakan isi sesuai dengan contoh. Perhatikan transaksi pada tanggal satunya. Sila kolom uraian sesuai dengan apa yang ditampilkan. Kemudian berpengaruh kepada kolom kas dan kepada kolom modal sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya perhatikan transaksi tanggal 2. Pada transaksi tanggal 2 terdapat dua transaksi. Yang pertama adalah kita akan sebut dengan perlengkapan, dengan kita isi kas berkurang, kemudian sisi perlengkapan bertambah. Perhatikan tanggal 2 ada membeli kompresor dan kunci bengkel, kita sebut dengan membeli peralatan. Pada kolom uraian silakan isi membeli peralatan secara kredit yang akan mempengaruhi sisi peralatan bertambah dan sisi hutang usaha bertambah. Kemudian perhatikan transaksi tanggal 10 di mana ada mendapat upah servis disebut juga dengan pendapatan. Pendapatan ini akan berpengaruh kepada sisi kas dan kepada sisi modal. Yang kedua sisi akan sama-sama bertambah. Perhatikan transaksi tanggal 12 di mana ada membayar reparasi kompresor. Membayar reparasi ini termasuk dia adalah beban dan akan mengurangi sisi kas dan akan mengurangi sisi modal. Kemudian tanggal 15 dijelaskan mengambil uang untuk keperluan pribadi. Mengambil uang untuk keperluan pribadi ini disebut dengan privé. Kita tulis privé pada uraian dan akan mengurangkan sisi kas dan juga akan mengurangkan sisi modal. Perhatikan baik-baik contoh soal pada tanggal 20. Pada soal menerima pendapatan sebesar 400.000 tapi baru menerima 200.000. Berarti kita punya piutang usaha sebesar 200.000. Pada uraian silakan isi pendapatan usaha. Kemudian kas akan bertambah sebesar 200.000, piutang usaha bertambah 200.000 dan modal bertambah 400.000. Untuk tanggal 25 membayar listrik sebesar 100.000. Artinya dia akan mengurangkan kas dan akan mengurangkan modal. Perhatikan baik-baik yang tanggal 27 menerima pelunasan piutang tanggal 20. Artinya di tanggal 27 ini pelunasan piutang pada tanggal transaksi tanggal 20. Maaf ya, itu tanggalnya salah, nanti akan kita benerin. Sehingga berpengaruh pada kas bertambah 200.000 dan piutang usaha berkurang 200.000 tanpa mempengaruhi sisi modal.
Di tanggal 29 membayar angsuran hutang peralatan yang terjadi pada transaksi tanggal 2. Kita benerin tanggal tadi yang salah ya, yang tanggal 27. Kembali pada tanggal 29, kita isi uraian membayar angsuran hutang. Dia akan berpengaruh kepada kas berkurang 500.000 dan berpengaruh kepada hutang usaha berkurang 500.000. Perhatikan transaksi tanggal 30, perlengkapan yang masih tersisa senilai 850.000. Artinya perlengkapan yang dipakai sebesar 150.000 akan mempengaruhi sisi perlengkapan berkurang 150.000 dan sisi modal berkurang 150.000. Jelasnya perhatikan keterangan berikut. Pada soal terakhir membahas mengenai penyusutan kompresor ataupun peralatan. Adapun pos yang timbul adalah pada uraian buat penyusutan peralatan atau kompresor akan mengurangkan sisi peralatan sebesar 50.000 dan sisi modal sebesar 50.000. Baiklah, pekerjaan kita sudah selesai. Untuk memperjelas apakah seimbang antara sisi harta dan sisi hutang plus modal, kita coba sumkan atau jumlahkan. Oke, jumlahnya pada sisi aset atau harta sekitar 9.630.000. Sedangkan pada sisi hutang dan modal adalah berjumlah 9.630.000 juga, artinya seimbang. Berarti pekerjaan kita sudah benar. Itu kayaknya ada salah ketik ya, penyusutan, kita benerin. Mudah bukan cara mengerjakan persamaan dasar akuntansi? Yang penting kita harus bisa menganalisis dan kemudian mengklasifikasikannya ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.